cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin juga ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian mengatakan, ku mau cinta Yesus. Yesus
untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Yuk kita angkat satu pujian mata kecil ini. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kanita. Hari ini Kanita akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik semangat ya, dan tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kanita akan menyampaikan kisah tentang seorang anak raja dan juga seorang kepala prajurit yang berada di istana. Ya, mau tahu ceritanya seperti apa? Ceritanya ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 hingga pasal yang ke-20. Adik-adik boleh membacanya di rumah ya. Nah, begini ceritanya adik-adik. Ada seorang pemuda yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dia
Sehingga apapun yang dia lakukan itu selalu berhasil loh. Tuhan juga memberikan dia kemampuan sehingga dia selalu menang pada saat berperang. Wah, seperti apa ya kemampuan dia? Ternyata dia pernah melawan pendekar yang berasal dari Filistin. Dia pernah menang melawan pendekar itu, padahal pendekar itu badannya besar, tinggi, dan juga terkenal sangat hebat. Dengan kuasa Tuhan, dia bisa mengalahkan pendekar itu. Wah, hebat banget ya. Nah, dia juga mengalahkan tentara-tentara Filistin. Wah, luar biasa. Adik-adik, pada saat itu pemuda ini dikenal oleh banyak orang. Orang-orang Israel mengenal dia. Dan ternyata itu terdengar sampai ke telinga Raja Israel. Sehingga Raja meminta tentara prajurit yang berada di istana untuk memanggil dia bertemu Raja. Nah, pada waktu itu dilihat pemuda ini dibawa ke istana raja untuk bertemu raja. Nah, di sana ternyata raja tidak membiarkan dia pulang lagi. Raja meminta dia untuk tinggal di istana ini. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang anak raja. Anak raja ini namanya adalah Yonatan. Nah, pada waktu itu Yonatan sangat mengasihi pemuda ini, adik-adik. Mereka menjadi sahabat. Nah, pasti adik-adik juga punya sahabat, bukan? Pasti punya sahabat. Sahabat itu seperti apa ya? Sahabat itu selalu menyayangi temannya. Sahabat itu selalu menolong temannya. Kalau temannya yang satunya susah, dia selalu bantuin. Kalau yang satunya lagi sedih, dia menghibur supaya nggak sedih lagi. Itu namanya sahabat. Nah, pemuda ini berteman dengan anak raja. Nah, pada waktu itu mereka saling mengasihi. Sampai Yonatan ini rela melepaskan jubah yang dia pakai, perlengkapan perang yang dia pakai, pedangnya dia, ikat pinggangnya dia, semua perlengkapan perang diberikan kepada pemuda ini. Anaknya raja ini sangat rendah hati loh. Ya, dia nggak marah kalau harus melepaskan jubahnya untuk pemuda ini. Pada waktu itu, raja memilih pemuda ini untuk menjadi kepala atau mengepalai prajurit-prajurit yang berada di istana. Wow, itu berarti pemuda ini punya kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Adik-adik, pemuda ini selalu berhasil loh. Pada saat dia memimpin prajurit-prajurit, dia selalu mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya selalu kalah di dalam peperangan. Nah, adik-adik, suatu ketika pada saat pemuda ini menang dalam perang dan pulang dari peperangan, ternyata orang-orang Israel semuanya bersuka cita, bersorak-sorak menyambut dia. Wow, mereka sampai memainkan
kecapi, rebana. Nah, mereka sampai memuji-muji pemuda ini. Mereka bilang seperti ini, adik-adik. Dia mengalahkan berlaksa-laksa dan raja mengalahkan beribu-ribu. Wah, adik-adik sudah tahu nih siapa orangnya, siapa pemuda ini. Pemuda ini namanya adalah Daud. Wah, Daud dipuja, dipuji. Mereka bilang kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul mengalahkan beribu-ribu. Raja ini bernama Saul. Ini Raja Saul. Adik-adik, pada saat Saul mendengar pujian itu, dia menjadi marah. Masuklah roh jahat dalam diri dia sehingga dia marah sekali. Dia iri sama Daud ini, dia iri hati. Adik-adik, pada saat dia iri sama Daud, apa yang dia lakukan? Apa ya? Ternyata dia rencana untuk membunuh Daud. Adik-adik, rencana jahatnya Saul ini diketahui oleh si Yonatan, anaknya raja ini, Raja Saul. Yonatan tahu kalau Saul ingin membunuh Daud. Sehingga pada waktu itu, dilihat Daud dan Yonatan melakukan perjanjian. Yonatan berjanji untuk mengasihi Daud, dan sebaliknya Daud berjanji untuk mengasihi Yonatan. Adik-adik, suatu ketika si Raja Daud ini ingin membunuh Daud. Apa yang dia lakukan, adik-adik? Pada waktu itu dia mengambil tombak dan mencoba melemparkan kepada Daud. Aduh, nih lihat, pada saat Daud sedang memainkan kecapi, dia ingin membunuh Daud, tapi Daud mencoba untuk berhindar. Dia menghindari sehingga tombak itu tancap kepada tembok. Nah, adik-adik, pada saat itu Daud melarikan diri. Dia lari, dia pergi. Nah, dia bersembunyi. Kemudian dia datang dan menemui Yonatan. Nih lihat. Dia datang, dia bilang sama Yonatan, "Yonatan, salah aku apa sih? Kenapa raja atau ayah kamu ini mau membunuh aku? Kenapa?" Nah, tetapi si Yonatan mengasihi Daud. Yonatan berjanji untuk melindungi Daud dari ayahnya, dari si rajanya. Daud dan Yonatan melakukan perjanjian. Yonatan bilang kepada Daud bahwa nanti aku akan menyuruh bujangku untuk pergi mengambil anak-anak panah itu. Nah, pada saat itu ketika aku bilang pergi dan ambil anak-anak panah itu ke sana, berarti kamu harus pergi karena Tuhan menyuruh kamu pergi. Tapi pada saat aku bilang pergi, ambillah anak-anak panah itu kemari, maka demi Tuhan kamu akan hidup, kamu selamat. Dia bilang seperti itu. Lanjut ceritanya, suatu ketika pada bulan baru,
raja harus berkumpul dan makan bersama. Seperti ini. Nah, Yonatan dan Daud melakukan perjanjian, di mana pada waktu itu Daud bilang sama Yonatan bahwa besok adalah bulan baru, di mana aku harus duduk dan makan bersama raja. Nah, nanti kalau dia lihat kursinya kosong, pasti dia akan menanyakan aku di mana. Nah, makanya kalau boleh, kamu membiarkan aku pergi dan aku akan bersembunyi di padang. Pada saat raja bertanya aku di mana, kamu harus bilang nih bahwa aku pergi ke Bethlehem, bertemu dengan sanak saudaraku. Seperti itu. Dan Yonatan pun menyetujuinya, adik-adik. Nah, tibalah saat di mana mereka harus makan bersama. Ini di mana hanya ada raja, hanya ada Yonatan dan juga tentara panglima yang ada di kerajaan. Kursinya Daud kosong. Pada waktu itu Raja Saul bertanya, "Di mana Daud anak Isai itu? Kenapa dia nggak makan bersama-sama kita?" Nah, disitulah Yonatan bilang bahwa Daud telah memohon izin kepadaku untuk pulang dan bertemu dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya. Dia pulang ke Bethlehem, adik-adik. Nah, pada saat Yonatan bilang seperti itu, ternyata marah raja. Raja sangat marah. Masuklah roh jahat di dalam diri Saul, diri Raja Saul. Marah banget dia. Dia mengambil tombak dan dia ingin membunuh Yonatan, anaknya sendiri, adik-adik. Wah, tapi ternyata Yonatan berusaha menghindar sehingga tombak ini tidak kena kepada Yonatan. Kemudian Yonatan pergi dengan marahnya. Dia pergi meninggalkan raja bersama tentara perang yang ada. Dia pergi, kemudian dia nggak makan, saking dia bersedihnya karena Raja Saul telah menghina Daud. Menurut dia. Nah, adik-adik, ini lihat, ternyata Daud sedang bersembunyi, bersembunyi di padang batu. Nah, dia bersembunyi di sana. Kemudian datanglah Yonatan bersama dengan budak kecilnya atau orang yang bekerja bersama dengan dia. Mereka datang ke sana dan di sana si budaknya nggak tahu kalau ternyata Yonatan dan Daud ini sudah melakukan perjanjian. Mereka sudah janji untuk saling menjaga, untuk saling mengasihi, adik-adik. Pada saat itu, seperti yang sudah Yonatan katakan, dia bilang, "Lihat, anak-anak panah itu ke sana." Berarti si Daud ini harus pergi. Ada bahaya buat Daud. Nah, pada saat itu budaknya Yonatan tadi mengambil anak panah itu. Kemudian karena dia nggak tahu, si Yonatan bilang ke dia, "Ambillah anak panah itu dan kembali ke kota."
Nah, budak ini pun menuruti apa yang dikatakan Yonatan ini. Dia ambil anak panahnya, kemudian dia pergi meninggalkan Yonatan. Setelah budaknya itu pergi, kemudian datanglah Daud. Daud langsung tersungkur adik-adik. Tersungkur dan menyembah Yonatan. Sebanyak 3 kali loh dia menyembah Yonatan. Adik-adik, kemudian mereka berpelukan, menangis. Wah, adik-adik, ini adalah persahabatan yang sejati. Mereka saling mengasihi. Ketika temannya lagi mendapat masalah, dia membantu. Adik-adik, Yonatan melakukan ini karena Yonatan tahu bahwa Daud ini dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya Tuhan bagi bangsa Israel. Sehingga Yonatan menolong Daud ini. Nah, rencana Tuhan pun tergenapi adik-adik karena kebaikan hati Yonatan ini yang rendah hati. Dia nggak marah-marah pada saat dia harus melepaskan jubahnya untuk Daud ini. Nah, adik-adik, kita belajar untuk tidak iri hati sama teman kita. Kalau kita punya teman yang mungkin dia lebih daripada kita, nggak usah iri adik-adik. Ya, karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Tuhan melarang kita untuk iri hati, untuk benci kepada teman kita. Ya, untuk benci kepada sesama kita. Benci kepada orang tua kita itu nggak boleh. Ya, kita belajar dari kisah Yonatan dan Daud yang menuruti perintah Tuhan adik-adik. Oke, nah sampai di sini kita belajar bahwa kita harus rendah hati dan tidak boleh iri. Ya, kita juga tidak boleh memiliki hati yang jahat seperti Raja Saul. Ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Bunyinya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Adik-adik, dihafal ya di rumah. Oke, nah kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami sudah belajar dari kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Tolong kami ya, sehingga kami memiliki hati yang baik sama seperti Yonatan dan Daud. Kami bisa saling mengasihi dan terutamanya kami menuruti perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.